Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Desi Puspita. Kali ini aku mau berbagi gimana caranya aku ngebikin bakso ikan yang putih bening kayak pakai skincare. Kemudian bakso ikannya juga super kenyal banget. Bakso ikannya hanya terdiri dari 3 bahan dan no tepung. Mau tahu gimana cara aku ngebuatnya? Cek videonya ya. Jangan lupa subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Untuk membuat bakso ikannya, di sini aku menggunakan ikan yang kami sebut dengan nama ikan delah. Nggak tahu kalau di tempat mam semua namanya ikan apa, tetapi ini namanya di sini ikan delah dan ini jenis ikan karang gitu ya mam. Ini aku beli dengan harga 20.000 per kilo. Untuk ikannya sendiri ini nggak sampai 2 kilo. Aku beli 2 kilo tapi nggak aku pakai semua ya. Kemudian bahan yang kedua adalah es batu. Ini buat nanti waktu ngehalusin. Dan di sini aku ngehalusin dagingnya pakai blender ya. Nah, kemudian bahan yang ketiga adalah garam. Jadi kita hanya butuh 3 bahan ini ya. Kemudian ini ikannya kan udah dibersihin, langsung aja mau aku belah. Jadi mau aku fillet gitu ikannya. Aku akan pisahkan gitu ya antara daging dan kulitnya nanti ya dengan cara dikeruk menggunakan sendok. Jadi ini semua ikannya aku potongin dulu, aku pisahin antara daging dengan tulangnya gitu. Jadi nanti waktu mau dikeruk menggunakan sendok itu akan lebih gampang. Jadi untuk pembuatan bakso ini tidak menggunakan tepung ya mam. Cukup dengan 3 bahan yang aku sebutin di depan tadi. Ini hasilnya udah enak banget dan wajib banget mams di rumah coba gitu ya. Pasti bakal ketagihan banget untuk ngebikin ini terus dan terus. Yakin deh. Jadi ikutin terus video aku sampai selesai ya. Setelah kita udah pisahkan antara bagian daging dengan bagian tulangnya, ini akan aku keruk ya dengan menggunakan sendok agar si daging dari kulit itu terpisah gitu ya mam. Jadi ini emang kita di sini agak sedikit sadis gitu ya, mencerai-berai gitu ya antara daging dengan kulitnya. Tadi antara daging dengan tulangnya, sekarang antara daging dengan kulitnya. Karena emang kulitnya nggak akan kita pakai, yang kita pakai hanya dagingnya aja mam. Biar apa? Biar menghasilkan warna putih yang emang bener-bener putih ya, seperti pakai skincare seperti yang aku bilang di depan tadi. Dan untuk pengerukan daging dari kulitnya ini mam ya, nggak perlu pakai gaya putri keraton yang lemah lembut ya mam. Jadi emang kita di sini harus kayak nguli gitu mam. Keluarkan segenap tenaga ya, biar cepat selesai. Karena emang pengerukan ini membutuhkan waktu yang lama dan harus membutuhkan sedikit tenaga, biar daging dari kulitnya itu gampang terlepas mam. Jadi nggak usah kemayu-kemayu banget gitu ya mam. Dan di sini karena aku adalah tipe emak-emak yang menggunakan prinsip ekonomi mam, menggunakan modal sekecil-kecilnya dan mendapatkan untung sebesar-besarnya. Berlaku untuk pembuatan bakso ikan ini ya mam. Jadi aku nggak mau kehilangan daging yang ada di sela-sela tulangnya itu ya mam. Jadi tetap aku keruk walaupun mungkin nggak terlalu banyak daging yang ada di situ karena udah aku fillet terlebih dahulu ya. Tapi aku tetap ya berusaha supaya aku tidak kehilangan sedikit pun dagingnya yang bisa aku olah menjadi bakso. Oke, ini daging ikannya udah selesai dikeruk semua, jadi tinggal dihalusin aja. Di sini aku mau pakai blender ya, mam, untuk menghaluskan daging ikannya dan ditambah sedikit es batu. Dan di sini aku menggunakan es batu karena kalau tidak menggunakan es batu dia akan matang gitu atau teksturnya itu nggak bagus gitu, mam, nanti. Jadinya aku menggunakan es batu dan sedikit air es ya, mam. Jadi emang di sini diusahakan daging dari ikan tersebut itu dalam posisi dingin ketika di blender. Dan salahnya aku di sini adalah aku menggunakan es batu yang terlalu besar. Jadi itu es batunya kurang halus, kemudian blenderku jadi panas, mam. Jadi aku nih niatnya mau 2 kali blender, tapi ujung-ujungnya cuma sekali yang ke blender dan besoknya baru bisa dilanjut lagi karena blender aku udah terlanjur panas. Oh ya mam, untuk penggunaan air dinginnya ketika mau di blender tadi itu nggak usah terlalu banyak gitu ya mam, jadi sedikit aja. Nah ini udah selesai, aku pindahkan ke wadah. Jangan salfok juga sama wadah aku yang udah perlu dilem biru juga. Jadi banyak banget barang yang di rumah aku nih perlu dilem biru ya mam. Cuman aku paksain aja, masih bisa dipakai, masih bisa berfungsi. Nah setelah itu dikasih garam ya mam. Abis dikasih garam tuh kita aduk-aduk sampai teksturnya bener-bener kenyal mam. Jadi ini kan posisinya nggak kenyal gitu ya mam abis di blender.
Makanya kita kasih garam. Jadi fungsi garam itu buat mengenyalkan gitu ya mam. Jadi ini kita aduk-aduk terus sambil mencari duri-duri kehidupan yang masih tertinggal di dalam adonan bakso kita tadi. Jadi itu kita ambilin gitu mam. Kenapa masih ada duri-duri kehidupan itu ya karena blender aku ya mam, blendernya nggak bisa menghaluskan duri-duri itu karena emang udah perlu dilem biru. Oh ya mam, di sini tangan aku udah aku cuci ya. Maaf kalau aku nggak pakai sarung tangan karena emang nggak ada ya mam. Jadi aku pakai tangan aja karena ini juga udah bersih. Kemudian agak dibanting-banting sedikit mam. Jadi ini resep dari kakak ipar aku. Katanya harus ada pembantingan sedikit gitu ya, biar lebih kenyal. Nah ini teksturnya udah kenyal seperti yang aku mau dan rasanya juga udah cukup asin gitu ya mam. Menurut aku asinnya udah pas. Jadi aku ada cicip-cicip sedikit ya mam ikan mentah itu. Nah sih sekarang tinggal dibentuk aja. Dan setelah dibentuk ini direndam dengan air biasa ya mam. Jadi ini bukan air dingin, bukan juga air panas atau hangat. Jadi ini air yang biasa aja gitu. Jadi air pada suhu normal gitu ya mam. Kemudian ini dibentuk. Mungkin mams udah pada jago ya ngebentuk bakso seperti ini. Untuk ukurannya sendiri ini bebas ya mam, karena di sini aku nggak mau ukuran yang terlalu besar, jadi aku menggunakan ukuran yang kecil-kecil aja gitu. Dan tetap hasilnya sama, mau besar atau kecil, nanti hasil dari baksonya akan sama-sama kenyal mam. Dan kalau udah selesai dibulatin kayak gini mam, kita biarkan aja baksonya direndam dulu dengan air yang tadi itu selama 3 jam gitu ya mam. Katanya biar ini lebih kenyal lagi gitu mam, hasilnya lebih maksimal. Nah ini udah, tetapi aku di sini tidak mau ada dusta di antara kita ya mam. Ini aku nggak sampai 3 jam gitu mam ngerendamnya, karena aku buatnya malam, selesai jam 9. Kalau 3 jam berarti aku harus ngerebus ini di jam 12 ya. Karena bakal lama banget kalau nunggu 3 jam ya mam, bakal malam banget aku ngerebusnya. Ini jadi aku rebus langsung di 2 jam setelah perendaman. Jadi jam 11 malam udah langsung aku rebus. Sebenarnya kalau ini mau langsung dimasak sop gitu ya mam, nggak perlu direbus dulu, bisa langsung dipakai. Cuman karena aku nggak mau langsung masak, biar ini lebih awet aja mam, jadi ini aku rebus dulu gitu, baru setelah itu aku dinginkan dan aku simpan di freezer. Untuk waktu perebusannya sendiri ini kalau udah ngapung itu udah boleh diangkat mam, cuman aku nunggu sampai mendidih dulu, terus aku matiin kompornya baru aku angkat. Di sini bisa dilihat ya mam, hasil dari bakso yang aku buat. Ini masih ada separuh lagi yang belum aku giling, tapi udah banyak banget dapetnya ya mam. Dan separuhnya lagi tuh aku lanjutin besok paginya mam, karena emang blendernya masih panas. Nah ini dia hasilnya. Jadi kalau kita bikin bakso sendiri itu hasilnya tentu akan lebih sehat gitu ya mam ya. Dan bisa dilihat nih teksturnya sangat kenyal, jadi emang mendul-mendul gitu ya mam ya. Dan rasanya itu bener-bener kenyal gitu mam, terus warnanya juga putih bersih. Ini kalau kita buka jadi teksturnya itu kayak spons gitu ya mam dalamnya, dan enak banget rasanya menurut aku, karena emang itu tadi ya mam kita buat tanpa pengawet, jadi emang murni dari daging ikan sendiri, tanpa ada penambahan tepung, tanpa ada penambahan pengawetnya mam. Oke mam, jadi segini aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.